Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Julia Ika Priyadi dengan NIM 2012333 dari kelas PAI 3K. Baik, di sini saya akan membahas mengenai seputar bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang yang lemah. Bullying juga sering disebut sebuah tindakan yang mengganggu, menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Bullying dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok dan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar. Bullying dapat membuat korban merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Bullying juga dapat menjadi benih kekerasan lainnya, seperti tawuran, pengeroyokan, dan pembunuhan. Kemudian ada beberapa jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan tubuh atau benda untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang lain. Bullying fisik ini biasanya meninggalkan bekas luka di tubuh korban, seperti memar. Contoh dari bullying fisik ini seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, mencuri, bahkan merusak barang orang lain. Yang kedua adalah bullying verbal. Bullying verbal merupakan suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan perkataan negatif, seperti mengolok-olok, menghina, mengejek, maupun memberikan ancaman terhadap si korban. Kemudian yang ketiga yaitu bullying relasional, yaitu bentuk perundungan yang dilakukan dengan cara melemahkan harga diri si korban, seperti pengucilan, pengabaian, bahkan penghindaran. Yang keempat yaitu cyberbullying, merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Kemudian yang terakhir yaitu penindasan seksual. Nah, penindasan seksual ini merupakan suatu bentuk perundungan atau pelecehan yang berhubungan dengan jenis kelamin tubuh, orientasi seksual, ataupun aktivitas seksual seseorang. Penyebab perilaku bullying dapat terjadi karena kurangnya rasa empati atau tidak diajarkan rasa empati kepada orang lain. Kemudian ingin terlihat hebat, beberapa anak menjadi pembuli hanya untuk terlihat hebat dan kuat, merasa berhak semena-mena. Karena sudah terbiasa dituruti keinginannya di rumah, bisa jadi ini salah satu penyebab dari perilaku bullying. Kemudian iri hati, merasa iri jika temannya yang lebih baik dan lebih berhasil dari dirinya. Kemudian pola asuh yang terlalu keras, karena sudah terbiasa dididik keras di keluarganya, sehingga si pelaku menganggap bahwa hal itu sudah biasa. Kemudian kurangnya edukasi tentang bullying, karena kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang bullying, sehingga mereka tidak tahu bahwa suatu tindakan yang mereka lakukan itu termasuk dalam tindakan bullying. Kemudian, apa sih dampak dari perilaku bullying? Nah, yang pertama, anak yang mengalami bullying akan mengalami gangguan mental, seperti mudah cemas, depresi, hingga stres pasca trauma atau PTSD. Kemudian, anak korban bullying akan mengalami gangguan tidur. Ini disebabkan karena korban sering mengalami stres berlarut-larut hingga menyebabkan hiperaktif. Korban bullying akan mengalami penurunan prestasi. Banyak anak korban bullying yang enggan pergi ke sekolah karena dia takut akan mendapat kekerasan dari si pelaku pembuli tadi. Keinginan untuk balas dendam. Korban bullying mungkin akan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Hal ini sebagai bentuk pelampiasan. Kemudian, selain dampak psikologi, tindakan bullying juga mempengaruhi kondisi fisik si korban tadi. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi bullying ini? Nah, bullying ini dapat kita atasi dengan berbagai macam cara, seperti memberikan edukasi tentang bullying, seputar tentang wawasan bullying, membuat aturan yang tegas kepada pelaku bullying, memberikan dukungan kepada si korban bullying, tidak terpancing untuk melawan, kemudian laporkan kepada pihak yang berwajib.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.